siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi edukasi pernikahan dini sebagai bentuk pemberdayaan remaja di Desa Bumi Nabung Utara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Ahmad Zakaria selaku Kepala Kampung Bumi Nabung Utara, yang kami hormati Bapak Juanda selaku Babinsa Bumi Nabung Utara, yang kami hormati Kepala Dusun 379, yang kami hormati Ketua Karang Taruna serta teman-teman Karang Taruna yang saya banggakan, yang kami hormati Ketua KKN dan teman-teman KKN. Putri selaku pembawa acara akan membacakan susunan kegiatan pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, pemaparan materi. Keempat, penutup. Memulai acara, mari kita buka dengan membaca basmalah. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan Ketua Karang Taruna kepada Mbak Ulfa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Juanda Binsa Bumi Nabung Utara, yang terhormat kepada teman-teman yang datang serta perwakilan-perwakilan dusun dan Karang Taruna. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi pernikahan dini yang diselenggarakan oleh kakak-kakak KKN. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kita semua, khususnya generasi muda, tentang pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga. Pernikahan bukan hanya tentang usia, tetapi juga kesiapan mental, dan tanggung jawab. Melalui sosialisasi ini kami berharap para remaja dapat lebih bijak dalam merencanakan masa depan dan terhindar dari dampak negatif pernikahan dini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ulfa atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua KKN UIN Juresiwo di Desa Bumi Nabung Utara kepada rekan kami Ronald Yusupan Maulana, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi edukasi pernikahan dini sebagai bentuk pemberdayaan remaja di Desa Bumi Nabung Utara. Yang saya hormati Bapak Juanda selaku Babinsa Desa Bumi Nabung Utara, Kepala Dusun 3, 7, dan 9 Bumi Nabung Utara, serta teman-teman Karang Taruna yang saya banggakan. Terima kasih atas partisipasi dalam menghadiri kegiatan ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari KKN UIN Juresiwo Lampung. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sosialisasi edukasi pernikahan dini sebagai bentuk pemberdayaan remaja di Desa Bumi Nabung Utara. Semoga kegiatan ini menambah wawasan dan motivasi kita untuk mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita memasuki acara inti, yaitu edukasi pernikahan dini sebagai bentuk pemberdayaan remaja di Desa Bumi Nabung Utara. Kepada pemateri Olivia Najwa Saputri, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, nama saya Olivia Nazwa Putri selaku pemateri, dan yang saya hormati kepada Bapak perwakilan dari Kepala Dusun Bapak Babinsa Juanda, dan kami hormati selaku perwakilan Ketua Karang Taruna dan teman-teman sekalian. Sebelum masuk materi, kita jargon dulu ya. Aku punya jargon yang ini. Remaja cerdas. Kalau aku bilang remaja cerdas, kalian jawab masa depan berkualitas, stop pernikahan dini. Oke? Udah siap? Dari tadi tegang banget ya. Udah siap? 1, 2, 3. Remaja cerdas. Oke. Sekarang aku mau tanya, siapa di sini yang pernah punya teman atau kenalan yang nikah muda? Ada? Nah, tapi pernahkah kita berpikir setelah menikah muda, adakah dampaknya? Mungkin kita pernah berpikir kayak, bagaimana sih pendidikannya, lanjut atau enggak, gitu kan? Terus jadi pembahasan materi saya yaitu yang pertama, apa itu pernikahan dini? Yang kedua, faktor penyebabnya. Yang ketiga, dampak pernikahan dini. Yang keempat, itu ada upaya pencegahannya. Dan yang kelima, ada peran remaja. Dan yang terakhir ada kesimpulannya. Nah, next coba Kak, di next. Nah, apa sih itu pernikahan dini? Nah, pernikahan dini yaitu adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia ideal. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, usia ideal laki-laki dan perempuan itu 19. Tapi, apakah usia 19 tahun itu sudah cukup untuk memenuhi pernikahan? Sudah menjamin kesiapan pernikahan? Belum tentu, karena pernikahan bukan hanya soal umur, tetapi soal kesiapan fisik, mental, dan tanggung jawab. Bahkan di dalam Islam menekankan bahwasanya sebelum melakukan pernikahan harus ada kesiapan fisik, mental, dan tanggung jawab. Coba Kak, next. Nah, pernikahan dini ini ada faktornya. Yang pertama itu adalah kurangnya akses pendidikan, yang kedua pergaulan bebas, yang ketiga faktor ekonomi, yang keempat tekanan keluarga, dan yang kelima ada kurangnya edukasi. Nah, kalau ada faktor, pasti ada penyebabnya, ada dampaknya. Nah, dampak dari pernikahan dini ini dibagi menjadi 3, yaitu dampak dari kesehatan. Yang pertama yang di dalamnya itu memuat, yaitu yang pertama resiko kehamilan tinggi, yang kedua resiko stunting. Ada yang tahu resiko stunting? Stunting, iya stunting maksudnya. Stunting tahu? Itu pertumbuhan anak kecil lambat. Iya. Di antaranya ya. Enggak. Bukan. Kalau orang kecil di guru. Jadi stunting itu dia tuh pertumbuhan anak lambat. Jadi mungkin harusnya 1 tahun itu bisa jalan. Jadi mungkin sampai 2 tahun jalan, atau 3 tahun bahkan 3 tahun. Itu beda. Biasanya sih kalau stunting itu faktor keturunan. Ya, misalkan orang ibunya pendek, bapaknya pendek, nggak mungkin anaknya tinggi kan? Ya kayak anak saya tinggi, ibu saya tinggi, anak saya tinggi lebih dari saya. Itu contohnya. Di antaranya seperti itu. Kalau di stunting itu ya Pak, ya setelah. Karena akibat faktor dari keturunan juga bisa, tapi bisa jadi juga dari ini tadi pernikahan dini. Bisa, ya. Jadi pertumbuhan anaknya itu lambat. Ya. Terus yang ketiga yaitu kesehatan ibu dan anak terganggu. Terus yang keempat gangguan mental. Jadi kalau misalnya belum ada kesiapan untuk menikah, biasanya kan kalau laki-laki itu kalau misalnya usia 19 tahun itu masih sekolah, masih sibuknya main-main, dan cewek juga gitu kan. Tapi kalau dia sudah menikah, itu dia memikirkan bagaimana sih caranya cari uang gitu buat hidupin anak sama istrinya gitu.
Coba Kak di next. Yang kedua ada dampak pendidikan dan sosial. Nah, yang di dalamnya yaitu putus sekolah. Yang kedua masalah sosial. Yang ketiga ketergantungan ekonomi. Jadi kalau misalnya ketergantungan ekonomi ini kayak maksudnya kalian udah menikah gitu kan, seharusnya umur 19 tahun atau sekitaran 19-25 itu masih cari uang. Yang ketiga KDRT, apa KDRT? Dan yang keempat tekanan emosional. Nah, cara kalau misalnya ada dampak pasti ada cara pencegahannya kan. Nah, cara pencegahannya itu yang pertama melakukan edukasi seperti ini. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang mungkin sekedaran kalian, nah harus sering-sering mengadakan edukasi seperti ini supaya biar berkelanjutan ke depannya tidak terjadi pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Yang kedua yaitu peran keluarga. Yang ketiga itu ada pergaulan yang sehat. Jadi dari materi tadi saya selaku materi menyimpulkan bahwasanya pernikahan itu adalah ibadah. Jika dilakukan dengan kesiapan, dengan menunda bukan berarti menolak, tetapi mempersiapkan masa depan. Jadi sekian dari materi saya. Jika ada kesalahannya, saya mohon maaf. Pada Allah, Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan juga pola pikir serta menjadi bekal bagi kita semua, khususnya generasi muda agar mampu mengambil keputusan terbaik untuk masa depan. Kami selaku panitia dan perwakilan UKM mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Apabila selama kegiatan terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum acara kita tutup, dengan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua.